Sobat TAP dimanapun berada, kita kembali lagi di RBT Ramadan bareng TAP, yang mana teman-teman mungkin ini hari ke beberapa puasa kita ya, yang mana nggak terasa sedikit lagi kita akan merayakan hari raya. Dan mungkin teman-teman di rumah atau dimanapun berada yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, aku mau buka dulu ya. Tadi aku belum buka ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama aku, Dita, yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini teman-teman. Dan tentunya seperti biasa kegiatan kita tidak kalah menarik ya, seperti hari-hari sebelumnya. Yang saat ini kita akan membahas tentang video editor. Dan teman-teman, aku di sini nggak sendiri teman-teman. Di sini ada salah satu rekan, sahabat, dan teman aku yang memang sudah handal di bidangnya mengenai video editor gitu ya. Mungkin aku sapa terlebih dahulu. Halo Mas Rama. Oke teman-teman, nih perkenalkan, ini adalah Mas Rama. Mungkin boleh Mas Rama perkenalkan diri dulu, dari mana dan mungkin hari-harinya sibuk apa nih Mas? Oke. Ya, halo Sobat TAP sama Kelas Pro ya. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya sekarang bekerja di TAP Capital tentunya, di bagian produksi. Nah, di produksi itu bercabang lagi ada sosial media dan video editor. Nah, di situ saya berkecimpung di keduanya. Oke, terima kasih Mas Rama. Jadi gitu ya teman, Mas Rama kegiatannya berkecimpung di sosial media dan video editor. Jadi tema kita hari ini nggak jauh-jauh dari video editor ya teman-teman. Kita akan membahas beberapa atau mengupas tuntas kegiatan atau bagaimana atau apapun itu yang menyangkut tentang video editor gitu ya Mas ya. Mungkin aku izin meminta waktunya Mas Rama sebentar untuk kita kulik-kulik nih Mas tentang video editor. Jadi aku mau tanya-tanya juga ke Mas Rama. Oke teman-teman, jangan lupa simak kegiatan kita sampai habis. Oke Mas Rama, video editor itu kan ini ya, pasti teman-teman juga sudah tahu mengenai video. Berarti itu kan video yang memang harus diedit. Tapi kan teman-teman di rumah atau aku juga nih Mas, mungkin bisa dikatakan sebagai pemula untuk video ngedit itu, mengeditan video. Nah, kira-kira untuk orang-orang pemula atau yang ingin berkecimpung sebagai video editor, aplikasi apa yang kira-kira bagus untuk digunakan bagi pemula ya, yang direkomendasikan gitu Mas? Oke. Nah, selama berkarir ya di dunia video editor itu dari tahun 2019. 2019 sudah belajar ngedit. Sebelum dari SMA sih, dari SMA tuh udah dapat proyekan ngedit, belajar dari sana. Awalnya saya belajar, kalau teman-teman tahu, Sony Vegas. Nah, awalnya dari sana karena itu paling murah dan gratis. Nah, berjalannya waktu, saya belajar Adobe Premiere Pro. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman mungkin udah sering make juga kali, mungkin itu juga make ya, namanya CapCut ya. Nah, itu juga CapCut juga salah satu aplikasi video editor juga. Terus yang biasa sering saya pakai sih biasanya Adobe Premiere Pro karena itu lebih kompleks ya, dan ngeditnya pun memang khusus profesional gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman yang ingin mempelajari ngedit yang singkat gitu ya, yang ibaratnya kayak cuman buat di sosial media, yang sifatnya bukan kayak film pendek atau seperti film yang kebanyakan yang ada di layar lebar gitu, pakainya CapCut aja karena lebih mudah dipahami, gampang digunakan, dan nggak memakan spek-spek komputer yang terlalu berat lah. Kayak gitu Dita. Oke Mas Ram, jadi mungkin aplikasi yang paling sederhana, yang paling mudah digunakan tuh CapCut ya. CapCut. Ya, sebenarnya ada sih KineMaster, mungkin Dita pernah dengar tuh KineMaster yang zaman dulu iya. banget tuh, tahun SD ya. Itu paling gampang, cuman masalahnya dia ada watermark. Jadi kita udah capek-capek ngedit, ada tulisannya KineMaster, made in KineMaster. Padahal kita jadi kan kelihatan ini ya, kelihatan wah nggak bagus nih, jadi kurang premium bagus. gitu. Iya, kalau CapCut kan kadang nggak ada
nggak ada watermarknya Mas ya, Iya, jadi betul, lebih mudah lebih digunakan, lebih bagus juga karena nggak ada watermarknya, dan itu rekomendasi ya Mas Iya, buat rekomendasi orang-orang banget. pemula yang memang Gampang kok makanya. ingin terjun ke video editor gitu. Jadi nggak harus yang langsung susah, itu langsung aja ada CapCut, dan itu juga ada template-templatenya ya Mas ya. Ada template-templatenya, itu pun sebenarnya bisa kita buat sendiri, atau kalau misalnya nggak mau pakai yang Pro Edition gitu ya, bisa dibuat sendiri. Sebetulnya ada teknologi atau cara-caranya. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin tahu caranya, ya kebetulan Tap Capital sama Kelas Pro bekerja sama untuk mengadakan pelatihan video editor nih, Dita. Wah, seru banget. Oke, teman-teman. Oke, Mas Rama, jadi bicara tentang CapCut atau video editor ya. Kira-kira apa aja sih skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang video editor? Ini basic banget sih sebetulnya kalau sebagai video editor itu ya. Kalau misalnya video editor itu pingin semuanya dikerjakan dengan sendirinya, nah biasanya tuh video editor tuh punya niche, punya rasa tersendiri dalam mengedit gitu ya, dalam videonya. Nah biasanya video editor itu setidaknya menguasai kamera, atau kalau kita punya handphone yang kameranya bagus ya dengan handphone gitu ya, bisa dengan kamera. Itu biasanya akan memberikan nuansa tersendiri dan punya pandangan imajinasi sendiri buat video editor. Kira-kira saya mau ngedit seperti ini, footage-nya harusnya di posisi seperti apa dan bagaimana. Terus juga teman-teman juga bisa menganalisa, misalnya kan kita mau tender nih, misalnya mau kerjasama lah gitu kan, ketemu sama klien atau customer yang minta tolong dieditkan videonya. Nah kita harus tahu juga kira-kira customer tuh minta video yang konsepnya seperti apa. Kalau misalnya pengen ada di kerumunan, ya berarti kita cari situasi yang di pasar contohnya, atau di kafe. Nah itu yang setidaknya basic, yang dimana video editor atau videographer sekaligus itu bisa mengetahui apa yang ingin dia edit dan apa yang ingin dia lakukan di video nanti, kayak gitu. Oke, Mas Rama. Jadi kita tuh harus, mungkin kalau kata anak zaman sekarang, angle kali ya. Jadi harus ngerti nih angle-nya yang bagus yang mana gitu. Apakah kalau kalau zaman sekarang tuh yang gini-gini namanya? Mewing ya? Mewing ya? Oh iya, mewing katanya. Yang gini gitu. Oke, jadi kita harus ngeliat dulu angle yang bagus yang mana. Nah itu salah satu skill gitu utama yang harus dimiliki oleh seorang video editor ya Mas ya. Kemudian melihat analisanya juga, situasi dan kondisinya tuh yang baik seperti apa, sesuai apa yang diminta oleh customer gitu ya Mas. Oke, bicara tentang angle gitu ya Mas. Nah, tadi kita udah bahas beberapa nih teman-teman, itu udah lumayan cukup ilmu ya, yang mungkin kita juga baru tahu nih, apalagi aku juga baru tahu gitu. Kan tadi Mas Rama agak menyinggung tentang pelatihan di Tap Capital gitu, dan untuk video editor. Nah, kira-kira ketika nanti teman-teman akan mengikuti pelatihan tentang video editor tuh Mas, kira-kira apa aja sih yang akan dibahas di dalam pelatihan tersebut? Oke, nah yang dibahas yang pertama, kita beranggapan kalau teman-teman memang bukan passionnya di video editor ya, tentunya pasti kita akan belajar tentang basic-basicnya dulu nih, yang dimana ada proses cutting, pemotongan antara video satu dengan video lainnya, terus penggabungan video satu sama video lainnya. Terus juga nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara sinkronisasi video satu sama video dua, kan itu biasanya punya suara masing-masing tuh. Saya teman-teman kan pasti pakai 2 gadget atau 3 gadget gitu kan, pasti suaranya beda-beda dan harus diselaraskan. Karena itu ntar ada cara-caranya bagaimana cara menyelaraskan 3 video jadi suaranya samaan semua gitu. Padahal angle-nya beda-beda gitu tiga-tiganya. Terus yang berikutnya kita juga akan belajar color grading nih. Color grading tuh kan setiap gadget kayak HP-nya mungkin merek brand Korea gitu, brand-brand yang Amerika gitu kan, pasti warnanya berbeda-beda. Ada yang warm, ada yang lebih terang, ada yang agak redup. Nah, ntar kita belajar bagaimana kita memadukan ke satu warna yang lebih bagus untuk ditampilkan di sosial media atau di platform-platform yang nanti teman-teman bakal publish kayak gitu. Oke, mungkin itu juga baru sebagian ya Mas yang dibahas ya. Jadi nanti akan lebih banyak lagi yang dibahas, yang dipelajari. Ada praktik-praktik juga. Ntar kita ada studi kasus juga bagaimana. Ntar kan belajar basicnya tuh, cut segala macam, terus masukin lagunya, masukin tempo-temponya, bagaimana ntar jadi cinematic vlogging atau bagaimana. Ntar ada studi kasusnya, ntar lebih seru deh pokoknya. Oke, jadi kita bisa belajar bagaimana cara menjadi video editor yang baik ya Mas ya. Jadi ada beberapa step by stepnya nanti yang akan dipelajari di dalam pelatihan tersebut. Oke, bicara tentang pelatihan lagi nih Mas. Kira-kira tentang video editor, maaf. Nah, ada hardware khususnya nggak sih, atau
standar hardware untuk seorang video editor? Oke. Karena saya penggunanya PC ya, jadi saya mungkin bakal share ke teman-teman spek minimal buat komputer atau laptop ya. Kalau menurut dari spek minimum Adobe saja, itu dia butuh RAM 8 GB. Atau lebih lah, 8 GB atau lebih. Karena saya punya pengalaman ya yang ibaratnya punya spek yang medium sampai ke yang high sampai yang rendah pun, jadi udah merasakan gitu spek minimal sebetulnya seorang editor tuh seperti apa gitu kan. Terus juga diusahakan komputer atau gadget teman-teman tuh kalau di laptop atau komputer tuh punya VGA atau graphic card yang memadai, setidaknya punya 2 GB VRAM ya buat si VGA card-nya, dan minimal buat prosesornya juga pun nggak boleh yang lawas-lawas, misalnya kayak Intel Atom dipakai ngedit tuh pasti meledak komputernya gitu kan. Terus juga kalau misalnya terlalu ketinggian juga sebenarnya lebih bagus, lebih ketinggian kan, cuman kan balik lagi spek yang tinggi harganya pun ikutan tinggi gitu kan, jadi nggak bisa, jadi ibaratnya menyesuaikan kantong teman-teman lah yang seperti apa. Jadi syarat minimumnya cuma RAM 8 GB, memori buat graphic cardnya ada, terus memori graphic cardnya 2 GB juga, terus sama ya tentu storage ya, penyimpanan, data penyimpanan. Nah itu data penyimpanan penting karena setiap ngedit itu kan butuh source apa sih, bahan mentah, terus sama scene yang bakal dibikin transisinya apa, sama ntar di rendering akan menghasilkan video yang teman-teman inginkan, dan itu size-nya lumayan besar-besar sih kalau buat ngedit gitu ya. Seperti itu sih speknya. Oke, jadi minimal RAM-nya 8 ya Mas ya. Tadi ada beberapa spesifikasi. Mungkin kalau jenis laptop yang kayak punya aku nggak bisa kali ya Mas ya. Aku kayak RAM-nya 4 deh. Itu berarti akan berat ya? Bisa berat atau malah bisa jadi blue screen. Oh. Karena perangkat si hardware-nya ini, contohnya Adobe Premiere ya, dia ngehajar RAM-nya. Jadi RAM-nya yang bekerja, RAM sama VGA card-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman RAM-nya nggak memadai tapi VGA nya memadai, ntar itu bakal merah, ibaratnya kayak kita dikasih kerjaan menumpuk gitu ya, saking ininya jadi ngeheng gitu, kayak gitu kalau komputer sih. Jadi nggak sesuai sama kapasitas ya, jadi misalnya kayak bebannya berat. Iya, misalnya dari tiga komponen minimal tadi salah satu nggak terpenuhi, ntar jatuhnya ada lagging gitu, ada yang gagal render, kayak gitu-gitu sih masalahnya. Oke, jadi ibaratnya dia ya udah ketumpuk nih bebannya, udah nggak nampung, jadi sakit gitu kan ya Mas ya. Jadi rusak. Jadi berarti ada minimalnya Mas ya, minimal itu RAM-nya 8 GB. Pantesan ya Mas spek-spek laptop untuk video editor gitu. Rata-rata tuh emang berat gitu, tinggi berat. Iya, bisa dibilang kayak laptop gaming gitu. Iya, benar-benar. Kebanyakan gitu Mas, orang yang aku perhatiin ya orang-orang video editor gitu atau yang di balik layar produksi gitu, pasti mereka makainya tuh laptop gaming. Iya betul, karena memang RAM-nya besar ya. RAM-nya besar, speknya ya lumayan lah. Jadi kejawab sih kenapa orang-orang produksi atau di balik layar mereka banyak menggunakan laptop gaming, karena spek dan spesifikasinya itu tinggi ya Mas ya. Jadi sesuai buat ngedit, untuk edit video. Mas, selama perjalanan Mas Rama menjadi seorang video editor, ada nggak sih kendalanya, dan kira-kira proyek apa yang Mas Rama tuh paling susah untuk mengerjakannya? Nah, ya, sebenarnya banyak kendalanya. Banyak kendalanya jadi seorang video editor nggak susah-susah gampang teman-teman. Karena pertama kita harus nyari yang namanya visualisasi tambahan ya. Misalnya kayak contohlah selama saya berkarir di dunia YouTube, itu kan saya ngedit gaming ya. Gaming itu kan banyak efek-efeknya tuh, efek-efek ketawa yang meme-meme yang banyak gitu, yang aneh-aneh lah, yang geter-geter, yang gempa bumi, yang warnanya berubah-berubah. Nah itu yang paling susah, nyari source yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya dapat proyekan yang vlogging atau ibaratnya kayak kita vlog-vlog yang biasa teman-teman suka ngeliat tuh di YouTube kan, vlogging tentang makanan, review gadget. Nah itu agak lebih mudah, cuman kita menyelaraskan yang susah tuh antara ritme lagu sama ritme si nanti konten kreatornya ya, konten kreatornya ngomong gitu. Jadi kita kayak nurunin nadanya, naikin nadanya, yang kayak gitu-gitu. Nah, dan yang paling agak nyebelin tuh ketika kita sudah ngedit mau ngerender nih, tiba-tiba gagal.
Nah itu yang hal paling nyebelin lah, udah capek-capek ngedit selama seharian, pas mau ngerender ternyata gagal, harus diulang lagi. Itu PR banget Iya, sih. agak Kayak nyebelin banget. ngulang lagi. Sering ya Mas Iya. kayak gitu ya? Beberapa kali gitu ya? Sering kayak gitu. Nah itu agak lumayan menguras waktu ya. Ibaratnya kan ada beberapa customer yang minta 3 hari jadi atau sehari jadi. Nah itu yang jadi PR sebetulnya. Nah, untuk proses editing tersebut, Mas, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama dalam setiap project ya? Nah itu macam-macam. Kayak video YouTube yang gaming aja yang waktu itu saya kerjakan itu, dia customernya syuting sampai sejam lebih, terus dipotong 15 menit, 15 menit, 15 menit. Dan itu karena cuma prosesnya cutting-cutting aja, nggak perlu pada efek-efek yang lain-lain, yang ibaratnya dia main solo karir gitu, solo player, terus dia nge-review gamenya, itu cuma butuh sehari selesai. Karena cuma cutting, kasih masukan background, render, selesai. Itu minimal sehari itu, Mas? Sehari itu paling minimal, paling benar-benar, itu belum sama revisi tapi, kalau sama revisi bisa 2 hari, 3 hari tergantung customernya ya. Nah, tapi yang paling lama itu ngerjain proyekan SMA. Apa itu? Jadi di SMA tuh saya dulu ngedit, jadi ada tugas UAS bahasa Inggris, jadi bikin video movie kayak film pendek gitu tentang bahasa Inggris, jadi ngomong bahasa Inggris semua gitu. Nah itu pakai efek tembakan, efekan ledakan, terus efek suara mobil segala macem. Nah itu keluar semua efeknya, itu bisa sampai seminggu. Oh iya sih, dan itu emang bikin menarik penonton juga sih Mas, kalau yang banyak-banyak efeknya ya. Kayak kita ngelihat beberapa video di FYP gitu kan. Iya. Kebanyakan mereka memang menggunakan beberapa efek-efek dan ternyata itu memakan waktu ya Mas ya. Iya. Cukup memakan waktu, dan emang sih kalau kata orang ya hasil tidak mengkhianati proses, dan prosesnya panjang tapi hasilnya memang memuaskan gitu. Betul. Nih Mas, kalau misalnya setelah mengedit video, kan formatnya itu biasanya MP3 ya. MP4, maaf kok MP3 mah buat dengerin musik. Iya, kenapa jadi MP3? Oke. Kan ketika udah selesai gitu Mas, formatnya MP4. Nah, kira-kira kan ada juga yang ternyata menggunakan format MKV sama MOV. Nah, itu tuh apa ya bedanya ya Mas? Oke. Kalau MOV mungkin kalau buat pengguna Apple user itu pasti ekstraknya langsung MOV, titik MOV gitu belakangnya. Tapi kalau misalnya beberapa, terutama buat, karena saya berkecimpung di dunia YouTube sebelum-sebelumnya, jadi MP4 lebih dianjurkan di per YouTubean gitu ya, karena yang diuploadnya size-nya yang terjangkau, kecil gitu ya, nggak terlalu besar-besar banget. Sedangkan kalau MKV itu memang kualitas yang akan didapatkan teman-teman bagus. Jadi ada beberapa kamera digital atau mirrorless tuh dia ekstrak ketika selesai di syuting tuh MKV ada. Yang membedakan cuma di kualitas sama size-nya. Jadi kalau MKV itu size-nya besar, jadi bisa kita ngedit tuh bisa sampai 12 giga, 23 giga itu MKV. Kalau MOV itu punyanya Apple user, dan itu hampir sama kayak MKV, cuman bedanya kalau MOV ya punyanya Apple produk gitu ya. Tapi kalau yang biasa digunakan halayak banyak sih biasanya MP4 karena lebih kecil, kualitasnya bisa kita permainkan. Ada settingan yang ntar di Premiere Pro. Nah, buat teman-teman pengen tahu settingan biar hasilnya kualitasnya bagus, bisa ikut pelatihan video editor gitu ya. Nanti dijelasin semua tuh bagaimana caranya MP4 tapi nggak ngeblur gitu kan. Kadang-kadang suka tuh pas kita upload ke YouTube ngeblur. Nah, kenapa sih masalahnya? Apa sih yang bikin dia ngeblur? Nah, itu ntar saya kasih tahu tips triknya kenapa biar bisa nggak ngeblur kayak gitu. Oke, mantap. Tadi bicara MKV itu kan kata Mas Rama berarti formatnya yang besar ya, yang bisa 12 giga, 10 giga gitu. Nah, kira-kira untuk format yang besar seperti itu tuh durasinya berapa menit ya, Mas? Itu kalau MKV bahkan 5 menit aja bisa 12 giga. Oh, nah, itu bedanya. Kalau MP4 5 menit paling 2 giga atau 1 giga gitu. Tapi kalau MKV karena dia ngambil gambarnya sangat, kalau bisa dibilang kayak full HD gitu ya, udah LED lah, model-model layar-layar zaman sekarang gitu. Itu bisa 5 menit bisa 12 giga sendiri, 23 giga sendiri gitu. Makanya kalau buat, mungkin itu cocoknya buat film ya, filmmaker gitu. Size-nya gede dan storage-nya pun udah bertera-tera mungkin ya. Oh, berpengaruh ya Mas ya terhadap kualitas dari si video tersebut. Oke, tadi kan itu adalah perbedaan dari MKV, MOV, dan MP4. Nah, Mas, gimana cara dalam mengedit video untuk memasukkan sound atau background musik di dalam sebuah video? Oh, sebenarnya itu kalau
Kalau di Premiere Pro atau di CapCut ada teman-teman ntar bisa lihat ya kalau misalnya mau ngulik-ngulik gitu ya, namanya import file. Atau kalau di CapCut, kalau di Adobe Premiere kita harus nge-import sendiri file yang kita udah download si audionya. Tapi kalau di CapCut itu tinggal teman-teman search di bagian musik atau di bagian audio, terus cari background atau apa audio efek gitu ya. Tulis aja yang teman-teman mau, misalnya lagu potong bebek angsa gitu. Ntar keluar semua tuh search engine-nya keluar. Nah, itu biasanya ada pilihan yang kalau misalnya teman-teman udah pro yang seri pro license-nya itu bisa tinggal dipakai, di klik plusnya langsung muncul di bawah, langsung keluar backsound-nya. Itu cara masukin partikel sound-nya yang ada di video gitu. Misalnya kan kayak video vlogging kan pasti kita bikin shoot yang dimana misalnya kayak lagi dalam perjalanan terus tiba-tiba di suatu restoran, itu kan bisa lagunya tuh pas menyesuaikan kan ya. Ada lagu-lagu tentang kendaraan atau dalam perjalanan gitu, diketik misalnya vlogging jalan-jalan gitu, ntar keluar dia vlogging jalan-jalan, rekomendasi lagu-lagunya seperti apa, ntar teman-teman tinggal ngasah di sana dan ikutin ketukannya. Biasanya ketukan lagunya tiba-tiba tek 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 ada bunyi bass atau bunyi simbal, langsung pindah ke scene di mana vlogging itu dimulai, kayak halo sobat segala macam. Nah itu baru rendahin suaranya. Nah itu sih teknik-teknik bagaimana kita memasukkan background ya suara di suatu video. Oke, gitu. Agak rumit ya Mas agak ya. Rumit. Mungkin memang untuk aku yang memang nggak biasa cukup rumit ya. Tapi ternyata Mas Rama udah kesehariannya seperti itu, udah dimakan gitu hari-hari ya, ngedit video, ngedit memasukkan musik gitu ya Mas ya. Oke Mas, mungkin selama Mas Rama berkarir atau menjalani sebagai seorang video editor gitu, pasti pernah ada namanya human error gitu kan. Mungkin salah satunya kita juga pernah melihat beberapa video gitu, misalnya nge-lag gitu Mas, atau patah-patah gitu ketika diupload dan lain halnya. Nah itu kenapa ya kira-kira, sebabnya apa gitu, kenapa sampai videonya suka seperti itu gitu? Nah itu ada banyak faktor sih, bisa dari perangkat kita, si hardware-nya, si laptopnya, atau dari si hardware yang bakal di videoin, misalnya kayak si kamera-kamera itu kan, kamera-kamera ini yang sekarang lagi dipakai nih, kamera-kamera ini. Nah ini tergantung si kamera, kayak kita kan suka human error kan, kadang-kadang kabel audionya nggak kecolok dengan sempurna, jadi suaranya kecil gitu kan. Nah itu kerja video editor juga gedein suara dulu kan, gedein suaranya terus jernihin segala macam, ada banyak tekniknya. Kalau misalnya suaranya tiba-tiba terjadi human error, cuman yang paling sederhana dari si video editor itu kan tentang videonya, ini tentang si editornya di hardware-nya itu biasanya kita harus perhatikan juga memori ya, memori penyimpanan yang ada di laptopnya. Biasanya kalau di Adobe Premiere tuh dia ada peringatan not enough space. Nah, nggak ada ruang penyimpanan. Berarti selama kita ngedit tuh berarti udah ada yang kepake, jadi harus ada yang di delete gitu ya. Ada hapus-hapus dulu tuh data-datanya biar ngedit kita lancar. Dan yang kedua, karena mungkin dari spek yang tadi ya, yang minim tadi yang 8 GB, 2 GB itu nggak terpenuhi, misalnya kayak Dita 4 GB dipaksain ngedit sebenarnya bisa. Nanti pas kita mau preview si videonya, dia akan nge-lag, patah-patah. Dan kadang-kadang pas proses render, malah sama hasilnya apa yang Dita bakal preview. Akan patah-patah juga. Nah itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi kalau misalnya RAM-nya tiba-tiba teman-teman paksain nih speknya, bisa kok ngedit, tapi pas dilihat ngeditnya lancar gitu ya, pas di render ternyata patah-patah, nge-glitch. Nah itu efek dari si komponen hardware-nya. Kayak gitu. Jadi memang perlu kita cross check dulu ya Mas ya, bener-bener kalau misalnya memang ternyata ruang penyimpanannya udah merah gitu, udah kelihatan mau full, sebisa mungkin dihapus dulu supaya hal yang kita edit ini tuh gak sia-sia ya Mas. Jadi ngeditnya walaupun udah sempurna, udah baik gitu, ternyata ketika udah hasilnya udah down, udah save gitu, ternyata error itu. Jadi harus bener-bener dicek dulu tadi penyimpanannya, laptopnya dan lain halnya yang memang jadi penunjang untuk kebutuhan si editor ini ya Mas ya. Jadi penting banget emang kalau mau ngedit kita cek dulu. Dan tadi yang Mas Rama bilang juga berarti spesifikasinya minimal tadi untuk laptop 8 GB RAM-nya. Itu harus diperhatiin berarti ya. Oke, tadi kita udah bicara banyak banget ya Mas Rama, dan mungkin teman-teman juga dimanapun berada, yang ada di jalan, di rumah, atau mungkin di kantor, mendengarkan hal ini gitu, insight baru. Kita udah belajar beberapa hal tentang video editor gitu.
Dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir nih Mas. Mungkin jadi teman-teman buat nanti yang mau nanya-nanya lagi itu bisa banget cek aja di Instagram kita, di YouTube kita juga. Kita akan selalu up mengenai info-info terbaru. Oke Mas, bicara video editor. Kita tadi udah panjang banget ya Mas, ada proses-prosesnya itu seperti apa, terus ngapain aja gitu. Nah, kita mungkin akan bicara ke tujuan atau peluang karir sebagai seorang video editor. Apa sih Mas peluang karirnya tuh? Ya, tentu kalau misalnya teman-teman kerja di perusahaan yang divisinya ada divisi produksi yang tentang video editor nih kayak saya sedang bekerja sekarang tuh bisa buat karir teman-teman ya, biar lebih bisa mendalami dunia video editor sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau berkecimpung di perusahaan nih, teman-teman bisa freelance-nya bisa macam-macam, teman-teman bisa tadi kayak saya ya, dari tahun 2019 saya awalnya freelance terkait video-video gaming, terus direkrut sama salah satu beberapa YouTuber lah buat dibantu tolong ngeditin video-video gamingnya. Itu juga bisa jadi freelance sebetulnya, ngedit video gaming. Terus bisa juga kalau misalnya sekarang lagi ngetren IO ya, event organizer yang videographer sama editing pernikahan atau kalau tunangan. Nah itu bisa jadi ibaratnya cuannya teman-teman lah, keuntungan teman-teman kalau punya keahlian sebagai video editor. Apalagi ditambah kombinasi antara video editor bisa, videographer juga bisa, dilahap tuh semua dua-duanya tuh kan, jadi makin gede lagi penghasilannya. Ibaratnya kalau misalnya video editor di freelance YouTube aja misalnya sebulan 1.500.000 gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa video sama videographer, video editing sama videographer bisa 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya, lebih menguntungkan lagi gitu kan buat teman-teman. Seperti itu sih. Peluangnya tuh cukup luas ya Mas ya. Jadi cukup luas. Mungkin teman-teman juga yang mungkin bisa yang masih kuliah gitu ya Mas, atau masih sekolah, kalau memang punya skill itu bisa banget diasah lagi dan buka aja freelance. Karena tadi yang Mas Rama bicarakan juga itu bisa jadi IO gitu. Kita nggak harus terlibat di dalam suatu organisasi ya Mas, bisa sendiri juga ya. Tadi kita kalau misalnya bisa fotografer sendiri, video editor sendiri tuh dilahap-lahap aja ya Mas. Semua bisa. Apalagi sekarang yang aku lihat juga kebanyakan media sosial itu kan semuanya adalah pakai editan video. Mungkin semua itu akan berarti berguna ke digital marketing ya Mas. Jadi orang-orang yang memang banyak yang membutuhkan, kayak mungkin orang-orang yang ulang tahun gitu Mas, mereka butuh tuh jasa untuk video editor. Terus yang tadi Mas bilang engagement atau yang menikah gitu dan acara-acara yang lainnya, mereka membutuhkan video editor. Itu bisa dijadikan freelance, tapi lebih baik lagi memang yang terikat ke sebuah organisasi atau perusahaan ya Mas ya. Kalau kayak gitu kan. Iya, jadi pemasukannya juga lebih ada nih cuannya gitu. Jadi udah terjamin jelas gitu per bulan gimananya. Tapi freelance juga bisa ya Mas ya. Dan jangan lupa untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu kalian bisa mengikuti pelatihan di Tahap Kapital seperti yang tadi Mas Rama katakan. Sama ada ini juga Dita, sebetulnya ada cerita juga teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya passion sebagai ngedit gitu ya, ngedit video editor gitu, baik itu gaming atau vlogging atau ngambil cuplikan-cuplikan dari hasil video orang terkenal gitu, artis-artis. Saya punya cerita teman saya, dia iseng bikin cuplikan video-video tentang, ada salah satu YouTuber gaming ya. Dia mencuplikan yang hal-hal yang memang dia lucu-lucunya aja gitu, di posting pakai channelnya dia segala macam. Akhirnya dilirik sama si YouTuber tersebut. Dia minta kontak, tolong dong kontakin orang ini. Saya pengen rekrutnya secara terpisah, secara freelance, jadi nggak direkrut secara kerja di tempat channel tersebut, enggak, dia freelance aja, pokoknya kamu ngerjain cuplikan-cuplikan saya ntar saya bayar. Dan itu lumayan nominalnya, lumayan gede. Jadi bisa jadi branding juga ya Mas ya? Bisa jadi branding orang juga. Itu jadi, yang minta itu. Iya, si influencernya, wah ini bagus nih editan nih, punya siapa nih, tolong cariin kontaknya, bisa kayak gitu. Itu teman saya tuh ada yang kayak gitu. Oh keren ya, berarti itu bisa masukkan ke portofolio tuh ya Mas ya. Jadi orang bisa ngelirik, oh hasilnya ternyata bagus gitu. Jadi peluang karirnya cukup lumayan ya, jauh banget teman-teman, dan luas juga. Karena mungkin bicara video, nggak semua orang tuh bisa gitu Mas. Bicara angle aja, kita kalau foto banyak orang nggak bisa gitu. Misalnya ada orang yang bagus, memang mereka akan bagus hasilnya. Tapi kayak misalnya kita
minta fotoin temen, atau kita yang motoin nih, ternyata kita bagus hasilnya, tapi giliran kita minta fotoin temen, ternyata hasilnya malah jelek gitu ya Mas. Itu banyak banget contohnya, itu salah satunya gitu, seperti itu. Nah berarti untuk sebuah foto aja nggak semua orang bisa, dan begitu pun dengan video. Tapi jangan khawatir teman-teman, semuanya akan dipelajari di pelatihan tahap kapital ya Mas Rama ya. Jadi teman-teman bisa banget cari informasinya lebih lanjut di YouTube kita kelaspro.id, dan bisa juga di website kita kelaspro.id, atau bisa juga di Instagram kita Tahap Kapital Indonesia, karena kita akan sebarkan, akan memberikan banyak info teman-teman untuk teman-teman di rumah atau dimanapun berada, dan informasi yang terupdate ya Mas. Jadi jangan khawatir jika ingin melakukan atau menjadi seorang video editor tapi nggak tahu caranya dari mana dan harus mulai apa, bisa banget teman-teman hubungi atau ikuti Instagram kita Tahap Kapital Indonesia. Oke Mas Rama, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga apa yang sudah Mas Rama berikan menjadi amal juga buat Mas Rama, dan menjadi insight baru juga buat kita. Jadi kita banyak mendapatkan manfaat baru yang apa yang kita tuh tidak tahu sebelumnya. Oke, mungkin sampai sini dulu Mas Rama. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya yang mungkin gak kalah menarik ya Mas Rama. Kita akan cari apapun itu judul dan topiknya yang teman-teman relate, teman-teman butuhkan, dan itu hanya ada di Tahap Kapital Indonesia. Oke, terima kasih Mas Rama, dan terima kasih teman-teman di rumah. Semoga yang sedang melakukan atau menjalankan ibadah puasa dilancarkan, dimudahkan, dan diterima amal ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Rama, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton kegiatan kita. Sampai jumpa kembali di RBT. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.